Oke, ini ada kasus ya. Contoh aja ini radiatornya. Radiator selalu berkurang airnya ya. Coolant selalu berkurang, tetapi di reservoir tetap ya nggak berkurang, nggak apa, nggak nambah, nggak berkurang ya. Jadi seperti ini. Kasusnya banyak seperti itu dan banyak yang ditanyakan nih. Jadi kita coba berbagi aja menurut pengalaman saja yang sudah ya. Jadi kenapa dia air radiator berkurang, tetapi di tabung reservoir tetap harusnya kan kalau ini berkurang ya, radiator di dalam radiator ini berkurang, nanti waktu dingin sistem vakumnya itu akan menghisap kembali air yang dari reservoir masuk ke dalam radiator untuk mengisi celah-celah yang kosong. Jadi otomatis air ini akan menghisap kembali. Tapi ada syaratnya ya. Harusnya air radiator yang kelebihan tekanan karena panas ya, dengan tekanan 1,1 bar atau 0,9 bar atau 1,0 bar, biasanya ada ditutupnya. Di sini ada 1,1 bar dengan tekanan berapa ya? Kalau 1,1 bar ini berapa kPa ya kira-kira? Kalau kPa-nya ya mungkin 108 kPa. Oke. Nah, di situ harusnya kan dia ketika ada tekanan berlebih, ini akan mendorong. Air akan mendorong per ini, tutup ini masuk keluar melalui celah ini, dia akan memenuhi tabung reservoir ya. Jadi yang tadinya full di sini air tabung di reservoir, dia akan bertambah karena luberan dari ini radiator. Nah, harusnya kan seperti itu. Kemudian nanti ketika dingin, air yang meluber di sini yang melebihi dari full tank dari reservoir ini akan berkurang karena disedot kembali. Tetapi kasusnya banyak malah air radiator ini berkurang, dia ini tetap aja full ya. Kemana larinya? Nah, kalau dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa simpulkan bahwa sudah banyak kejadian bahwa air radiatornya ini bocor. Bocornya lewat mana, entah dari mana saja bisa. Bisa dari selangnya, selang-selang radiator ini yang sudah getas atau ya sudah bocor ya, meskipun ada sebocor lubang jarum, atau dari selang-selangnya seperti ini, pipa besinya ini yang sudah keropos, apalagi menggunakan air yang bukan coolant ya, pakai air biasa. Ini aja pakai coolant aja begini, ada warna karatnya ya, pasti itu karena memang pernah bekas bekas pakai air biasa tapi sekarang pakai coolant. Ini pasti ada, ini masih ada karat-karat yang dari dalam keluar lewat sini karena karatnya itu lebih ringan daripada air, makanya dia lewat sini nih, dia akan menumpuk di sini karat-karatnya ya. Bagus, itu bagus, jadi bisa gampang dibersihkan daripada nih numpuknya di dalam sini nanti ya kan. Di dalam sini kita harus korok terus nih setiap 2 tahun. Nah, tadi kita kembali lagi, pasti ada bocor dari air radiatornya. Tuh kan, dimanapun dia berada, bocornya kita nggak pernah tahu, kita harus melalui pengecekan ya. Nah, terus pertanyaannya lagi, kenapa kok yang dari reservoir nggak nyedot aja? Meskipun dia full kan masih penuh ini. Kalau seandainya dia full, ini berkurang, otomatis kan waktu dingin dia akan turun menghisap kembali ke sini. Nah, kenapa kok tidak terjadi seperti itu? Karena ada kebocoran. Ya. Jadi sistem vakumnya ini tidak bisa menghisap kembali. Nih ya, ini kan klep vakumnya ini ya, ditutupnya ini kan klep vakumnya tidak bisa menghisap kembali. Kenapa? Ya karena radiator sudah tidak vakum lagi. Ada kebocoran udara. Jadi kalau ada kebocoran ya dia tidak bisa memvakum kembali ya. Ya, kita bisa ingat ya hukum fisika yang mengakibatkan bahwa sistem kevakuman akan menghisap kembali meskipun air itu berada di bawah ya kan. Tapi kalau ada udara yang bocor lah ya, bocor sekecil lubang jarum pun dia kan nggak bisa memvakum air yang di sana. Yang divakum adalah udara duluan. Seumpama di sini bocor ya, ada bocor titik gitu ya. Nanti yang dia vakum tuh di sini, jadi angin lah yang disedot masuk ke dalam sana.
bukan air. Jadi kan massa jenisnya udara ini lebih ringan daripada air, makanya yang disedot duluan adalah air. Dan itulah terjadi kegagalan bahwa air ini tidak bisa disedot kembali ke dalam radiator. Itu anunya, itu kuncinya seperti itu. Itu menurut pengalaman kita ya. Nah, ini adapun untuk solusinya ya, kalau nggak seperti itu ya ditambal aja ya. Ditambal aja. Kalau masih bisa ditambal, pakai lem yang paling kuat. Lem hitam putih itu kuat, itu bisa sampai 40 PSI atau berapa bar ya? 3 bar itu ya. 3 bar. Jadi ini masih bisa dimakannya ini. 1,1 bar masih bisa ditutupi dengan lem hitam putih itu ya, lem plastik steel. Kemudian juga terkadang ada lagi pertanyaan yang ini tambahan aja. Sudah korok radiator tapi di sini nih ada bocor ya. Tuh. Biasanya ada bocor di sini. Namanya kita bukan pabrikan, kalau ditekan kembali ya ini bisa jadi bocor lagi ya. Apalagi sudah menggunakan seal yang bagus, terus sealernya juga paling bagus. Namanya kita bukan pabrikan, ini masih bisa ada keluar bocor ya. Lewat sini terkadang lewat sini. Nah itu ini lebih baik dilem aja nih, dilem plastik seal aja, keliling kalau perlu ya, keliling aja, nggak ada masalah. Keliling nggak ada masalah. Nanti kalau mau dibuka lagi ya disolderin. Nah itu ada pertanyaan seperti itu. Untuk kenapa kok habis korok radiator buka klem-klemnya ini begitu ditutup bocor lagi. Lewat sini ada bocornya. Kadang di sini di titiknya sembarang ya, random titiknya karena kita bukan pabrikan ya. Kurang kuat kah atau apa gimana kan kita nggak tahu. Nanti ketika ada bocor di sini ya lem aja daerah sini, pakai plastik steel nggak apa-apa, atau keliling juga nggak ada masalah. Nah, solusinya yang tadi, kalau ada kebocoran ya kita harus cari kebocorannya daerah mana ya. Ini bisa ditiup dengan kompresor. Kalau nggak punya ya, kalau saya nggak punya alat untuk tester tekanan dari radiator itu sendiri ya. Tapi saya bikin aja untuk tester tekanan radiator seperti ini. Sebentar. Nah, ini adalah tester tekanan radiator ya. Jadi menggunakan pentil seperti ini. Nah, kita modifikasi tutupnya. Setiap produk, setiap mobil beda-beda tutup ya. Jadi kita harus punya beberapa modifikasi tutup pentil, tutup radiator seperti ini yang kita bikin seperti inilah ya. Jadi ini gampang nih, nanti dia nutup sini. Ketika sudah ditutup, nah ini kan sudah rapat nih. Kita kasih tekanan 1,1 bar, 108 kPa ya. Nanti itu ketahuan. Kasih tekanan angin ya. Kasih tekanan angin nanti ketahuan di mana bocornya. Kalau perlu dikasih air sabun nih seperti pemeriksaan AC ya. Kasih air sabun daerah-daerah yang rawan bocor. Kalau sudah di sini nggak ada, di selang-selang nggak ada, di pipa-pipa nggak ada, kemungkinan ada kebocoran dari kompresi. Terakhir itu, tapi untuk menyatakan kebocoran dari tekanan kompresi itu terakhir. Yang paling mudah ya kita cek dari sini dulu. Nanti ini kalau seandainya nggak kelihatan ya kita buka aja radiatornya ya, kipasnya kita buka terus kita kasih sabun di sisi-sisinya supaya ketahuan dari mana bocornya. Itu caranya untuk memeriksa tekanan dari radiator ini bocornya di daerah mana, itu kita carinya lewat sini. Nah, pakai seperti ini. Kalau nggak punya ya cek ke bengkel radiator. Punya pasti seperti ini ya, untuk alat tes tekanan radiator, mencari kebocoran. Titik kebocoran sekecil jarum pun harus kita cari. Makanya kalau seperti ini ya, ini kita tambahi pengaman klem seperti ini supaya nggak ada kebocoran yang ya sekecil jarum pun ya pasti akan susah untuk melakukan vakum dari tangki reservoir kembali ke radiator. Seperti itu penjelasannya. Kalau tidak ketemu bocornya, ini masih kita bisa kasih tuh tekanan lebih lagi ya. Kasih tekanan 2 bar. Nggak apa-apa ini, nggak bocor ini, nggak akan meledak. Paling pecah aja ini tangki uppernya ketika sudah memasuki usia lanjut ya. Tapi kalau mau lebih juga nggak masalah ya. Kasih aja 80. Tekanan 80 PSI bisa kok. Kalau ininya masih bagus.
upper tank dan lower tank yang bagian plastik ini, biar tahu bocornya di mana gitu. Sampai 80 PSI pernah. Cuman jangan ditiru, maksimal di 40 PSI lah, di 3 bar 4 bar. Kita contohkan pada radiator yang normal ya. Ini ilmu dari guru saya turun temurun. Masalah apa radiator ya. Ini kita pasang nempelnya. Nah, terus kita isi angin sampai 1,1 bar. Tuh. Oke ya, lebih nggak ada masalah ya. Nah ini kita tunggu sampai 5-10 menit. Kalau dia ada turun tuh berarti ada kebocoran. Tapi ini kan bocornya dari sini nih, dari sini. Ini kurang kuat nih, klaimnya kurang kuat ya. Tuh ada kebocoran, tapi ya bisa diulangin seperti itu. Dicari kebocorannya lewat mana. Nih bisa kelihatan nih kalau ada bocor nih, bisa lewat sini ya. Kayak gitu caranya. Ini ilmu turun temurun. Dulu saya berguru sama guru saya. Dulu ya cuma tukang korok radiator aja, tapi sekarang terjun langsung. Kita cari kebocorannya itu pakai ini, disiram pakai bensin, air sabun. Siram bensin nyalalan. Nah, siram dari pakai air sabun di area-area yang rawan ya, sambungan-sambungan seperti ini. Itu nanti kelihatan tuh kalau ada bocor tuh, pasti dia bergelembung busa. Oke, nah ini aman ya, kelihatan aman ya. Memang ini normal, ini radiator normal. Kalau yang nggak normal kan itu caranya itu, kalau dia kok air reservoirnya nggak masuk ke tangki radiator lagi. Ini bisa ditambah nih sampai 2 PSI 2 bar ya, tuh ditambah 2 bar boleh tuh. Bahkan kalau nggak ketemu bisa sampai 4 bar. 4 bar tuh di berapa itu? Berapa nih 4 bar nih? Di 60 PSI ya. Tuh 1 bar sama dengan 100 kPa. Jadi kalau 4 bar berarti di 400 kPa, masih aman. Tuh, kita pakai 3 bar. Aman tuh. Oke, caranya seperti ini untuk pengecekan ya. Pengecekan radiator mana yang bocor tuh, nggak ada yang bocor, aman mas bro. Ya kita rilis aja. Kasihan upper tank dan lower tanknya kalau terlalu tinggi barnya ya. Tekanannya, jadi nanti ini bisa pecah di sini. Tapi kan kalau pecah ketahuan dong gitu. Kalau sudah pecah ketahuan. Ini kalau tekanan tingginya ini bisa sampai 5 bar ini. Kalau air terlalu tinggi ini bisa sampai 5 bar. Sampai ini habis airnya ya, tekanannya bisa sampai 5 bar ini. Kalau sudah habis, tekanannya malah tambah tinggi. Ini yang pecah, upper tank atau lower tank yang pecah. Kadang-kadang ini yang masih duluan pecah itu yang upper tank. Tapi kalau ini pakai yang bahan tembaga, bahan logam kuat ya, yang pecah itu kadang selangnya malah. Thank you. Ini contoh aja, kita nggak punya mobil contoh yang lain karena pengalaman yang sudah-sudah ya seperti itu yang kita perbaikin ya. Kadang-kadang ketemunya malah di selang ini, selangnya ini kelihatan bagus tapi ternyata ada bocor halus ya. Sama kayak ban motor ya, kadang ada bocor halus padahal tidak ada pakunya. Ini karet ini ada bocor halus juga nih. Oke gitu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.